Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menceritakan dengan singkat lifespan hidup saya dari masa prenatal hingga masa operasional formal. Pertama, perkenalkan, nama saya Nurul Saada dengan NIM 250701501501022. Jadi di masa prenatal itu keberadaan saya dalam kandungan baru diketahui ibu saya ketika usia kehamilannya itu sudah memasuki usia 2 bulan. Jadi saat itu ibu saya mulai merasakan gejala kehamilan seperti mual, pusing, dan perubahan kondisi tubuh lainnya. Meskipun ibu saya itu tidak mengalami ngidam terhadap makanan atau hal-hal tertentu, gejala-gejala kehamilan tetap dirasakan selama proses tersebut. Kemudian saat memasuki usia kandungan 7 bulan, saya mulai menunjukkan gerakan menendang yang membuat ibu saya itu semakin sadar akan perkembangan saya. Jadi selama masa kehamilan, ibu saya tetap aktif berjalan dan bergerak untuk membantu kelancaran proses persalinan nantinya. Kemudian di tahap sensori motor, itu saya lahir pada usia kandungan genap 9 bulan, tepat pada hari Jumat pukul 19.30, tanggal 26 Januari 2007 melalui proses persalinan normal. Ibu saya mulai merasakan kontraksi itu sejak malam hari, dan setelah waktu sholat Isya, akhirnya saya lahir ke dunia. Saya lahir dengan berat badan 2,95 kg yang termasuk kategori normal menurut standar perkembangan bayi, yang sesuai dengan teori perkembangan Santrok, yaitu berat lahir yang berada di kisaran 2,5 hingga 4 kg itu dianggap ideal. Berat lahir yang normal ini tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan prenatal saya berjalan sesuai tahapan biologis yang diharapkan. Kemudian saat memasuki usia 6 bulan, saya mulai dikenalkan pada makanan pendamping ASI berupa bubur atau MPASI yang bertekstur lembut. Di tahap ini saya juga sudah mulai bisa duduk, meskipun masih perlu bantuan bantal agar tetap seimbang. Kemudian saat usia 9 bulan, perkembangan motorik saya itu semakin pesat. Saya sudah mampu merangkak dengan baik dan duduk tanpa memerlukan bantuan lagi. Kemudian di usia 1 tahun 4 bulan, kemampuan berbicara saya itu berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan berjalan. Saya sudah bisa berbicara dengan lancar, tetapi masih belum bisa berjalan sendiri. Karena itu, ketika menginginkan sesuatu, saya hanya bisa meminta bantuan orang lain untuk mengambilkannya. Kemudian di tahap praoperasional, ketika saya memasuki usia 2 tahun, kemampuan berbicara saya itu berkembang dengan sangat pesat. Hal ini tuh terjadi karena saya sering menerima berbagai stimulus berupa lagu-lagu anak dan dongeng yang saya dengarkan ataupun tonton melalui laptop. Paparan cerita dan musik sederhana itulah yang kemudian membantu saya dalam memperkaya kosakata dan mempercepat kemampuan saya dalam berkomunikasi. Kemudian di usia 4 tahun, saya itu sudah mulai masuk PAUD. Saya itu masuk lebih awal karena ingin mengikuti kakak saya yang sudah lebih dulu bersekolah. Jadi ketika masuk TK, saya sudah menunjukkan minat besar pada kegiatan mewarnai. Karena kesenangan saya itu, saya sering mengikuti berbagai lomba mewarnai. Kemudian selain itu, menurut cerita dari ibu saya, pada masa TK saya sudah mampu membaca. Minat saya itu terhadap buku cerita dan dongeng itulah yang membuat saya lebih cepat belajar membaca dan memahami isi gambar serta teks di dalamnya. Kemudian di tahap operasional konkret, itu di usia saya yang 7 tahun, tepatnya pada 2013, saya sudah mulai memasuki bangku SD. Jadi pada masa ini saya dikenal sebagai anak yang cukup pemalu dan cenderung introvert. Meskipun begitu, pengembangan akademik saya itu berjalan dengan sangat baik. Saya mampu mengikuti pelajaran dengan konsisten dan berhasil meraih peringkat 1 dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Kemudian secara sosial itu saya tidak mudah membuka diri kepada banyak orang. Saat itu saya cenderung merasa lebih nyaman berinteraksi dalam kelompok kecil, sehingga saya hanya sering bermain dengan beberapa teman saya yang benar-benar dekat. Tapi meskipun kemampuan akademik saya itu berkembang normal, proses adaptasi sosial saya itu membutuhkan waktu yang lebih lama.
Namun, lingkungan sekolah dasar itu tetap menjadi periode penting dalam membentuk cara saya belajar, berinteraksi, dan memahami dunia secara lebih konkret. Kemudian di tahap operasional formal, di tahap ini tuh kemampuan berpikir abstrak dan logis saya itu semakin terlihat dalam berbagai keputusan penting. Jadi seperti saat saya memilih jurusan di SMA, saya mempertimbangkan minat, kemampuan, dan peluang masa depan sebelum akhirnya saya memutuskan untuk masuk di jurusan IPA. Kemudian saya juga mulai lebih terbuka dan berinteraksi dengan orang lain. Saya juga belajar menyesuaikan diri dalam lingkungan baru dan mampu berkomunikasi dengan lebih percaya diri dan terlibat lebih aktif dalam organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, dan PMR, dan lain-lain. Kemudian dalam hal perencanaan masa depan, saya itu mulai memikirkan pilihan universitas dan jurusan secara serius. Maka dari itu saya memilih psikologi karena saya tertarik pada cara manusia berpikir dan berkembang. Kemudian di tahap ini, saya juga tidak hanya menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi juga memikirkan konsekuensi dari setiap pilihan. Hal inilah yang menandai bahwa pola pikir saya sudah bergeser dari konkret ke abstrak, dari mengikuti arahan menuju mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kaitannya dengan teori, dari teori Piaget itu menjelaskan bahwa pada tahap operasional formal, remaja mulai mampu berpikir secara abstrak, membuat hipotesis, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan mengambil keputusan berdasarkan penalaran logis atau hypothetical deductive reasoning. Kemudian kaitannya dengan perkembangan saya itu, yang pertama, contohnya merencanakan universitas dan menentukan jurusan psikologi adalah bukti kemampuan berpikir abstrak saya karena saya mempertimbangkan sesuatu yang belum terjadi secara konkret. Kemudian mengevaluasi diri itu menunjukkan munculnya metacognition atau kemampuan yang khas pada tahap operasional formal. Kemudian saya juga lebih mudah bergaul dan memahami orang lain, yang menandakan perkembangan kemampuan saya dalam mengambil perspektif atau abstract social reasoning. Jadi, melihat perjalanan hidup saya dari masa prenatal hingga tahap operasional formal, saya itu menyadari bahwa setiap fase perkembangan saya membawa fondasi penting bagi kehidupan saya saat ini. Di masa prenatal, gerakan aktif dalam kandungan dan kesehatan ibu saya itu menjadi awal dari perkembangan fisik dan motorik saya, yang kemudian dapat terlihat jelas saat masa bayi ketika saya mulai duduk, merangkak, dan belajar berbicara. Di tahap sensori motor, menurut Piaget juga menunjukkan betapa pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan pertama kali membentuk kemampuan saya untuk memahami dunia. Kemudian keadaan ini jugalah yang menjadi fondasi penting bagi kemampuan saya untuk mencapai tahapan perkembangan sensori motor seperti duduk, merangkak, dan belajar berbicara pada masa bayi. Sekian video saya kali ini. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.